selamat sore Kak Aga. Gimana kabarnya sore hari ini nih, hari pertama puasa loh? Kak Galuh, ini lemes banget, lapar banget. Padahal hari pertama puasa nih. Gak tahu, padahal tadi tuh pas sahur tuh banyak loh makanya loh, malah banyak terus tapi kok ini aduh masih sejam lagi kok kayak udah kayak gak kuat gitu, kenapa ya? Jadi kalau saya tanya gitu persiapannya tadi? Makanya banyak. Makanya banyak gitu banyak. ya, karena hari pertama puasa. Harapannya saya bisa kuat, tapi kok tanah di malah ending-ending kok lemes. Padahal kita harusnya apa ada, kita jumpa lagi di puasa hari pertama. Betul sekali. Kira-kira pemirsa di rumah nih apa yang disiapkan nih? Kita sudah memasuki bulan Ramadan, tentunya suasananya sudah terasa di kanan kiri, mulai dari takjil-takjil sudah terjajar rapih ya Kak Aga ya? Betul sekali, ada juga mungkin yang pengalamannya sama seperti saya yang di puasa hari pertama ini kok ada yang lemes, ada yang sakit. Nah kayaknya kita butuh informasi terkait kesehatan juga nih. Betul sekali, seperti tadi satu lagu yang dibawakan oleh teman-teman dari Alpha Voice, judulnya adalah Harapan di Bulan Ramadan. Harapannya di puasa kali ini pemirsa, kita tidak hanya menjalankan puasa ini dengan lancar 30 hari, tapi juga harapannya jadi berkah. Dan syukur-syukur dapat manfaatnya. Tentunya sehat juga ya, itu wajib banget. Iya, karena hari ini pas banget. Kalau tadi nih Kak Aga lemes-lemes, masa baru puasa hari Boleh pertama lemes udah lagi lemes gitu kan. Betul ya. Masa puasa hari pertama udah lemes. Harusnya enggak ya? Harusnya semangat enggak, ya? harusnya semangat. Mungkin ada yang salah nih saya tadi nih kayaknya nih. Padahal sahurnya udah banyak. Udah banyak. Woi, lengkap banget tuh, ada daging, telur, ayam, sayur, banyak banget ya. Iya, mending kita tanyain karena narasumber Cahaya Ramadan di sore hari ini kita akan bicara tentang puasa untuk kesehatan. Kita akan melihat bagaimana sisi kesehatan dari puasa itu sendiri. Dan narasumber kita sore hari ini siapa itu? Seorang dokter. Dokter. Yes, beliau merupakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Probo. Silakan Dok. Silakan Dok. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Dokter. Bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah ada Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Finasim SEMM. Beliau merupakan ketua Binrohis RSUP Dr. Sajito Dok. Beliau juga ketua Perhimpunan Gerontologi Medik Daerah Istimewa Yogyakarta dan beliau juga merupakan Ketua Perhimpunan Kedokteran Haji Daerah Istimewa Yogyakarta. Pas banget sore hari ini Dok. Kayaknya tepat banget nih ya. Tepat banget Dok. Tadi kayaknya Kak Aga nih sudah persiapan sahurnya banyak Dok. Kayaknya sahurnya pakai tumpeng tadi Dok. Kayaknya saya udah lengkap sekali Dok. Makanya ada BCAan semua saya masukin. Saya olah kayak takutnya hari pertama tuh saya lemes. Tapi kok ternyata. Usai nanti ya Kak Aga ya. Betul sekali. Dan juga nanti kita juga informasikan mungkin bagi yang bertanya ada kontaknya juga via telepon ataupun via WA yang sudah tertera di bawah sekali. ini. Nah Dok, sebelum kita melihat di manfaat puasa, kita akan mengungkap rahasia-rahasia puasa pada tubuh kita. Tapi sebetulnya nih Dok, Allah itu meminta kita puasa itu mengapa sih Dok? Apakah ada hubungannya dengan kesehatan juga? Monggo Dok. Alhamdulillah, pertanyaan bagus para pemirsa. Tanya dari Mbak Galuh sangat bagus ya. Allah tuh meminta kita puasa, harapannya satu sebenarnya. La'alakum tatakun, jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang sangat istimewa. Menjadi apapun dia, siapapun dia pasti hebat. Dia menjadi orang yang senang, menyenangkan, disenangi Allah dimanapun, kapanpun dia mendapatkan senang. Aku di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Di sini menyenangkan, di mana menyenangkan, aku menyenangkan dan senangi Allah Ta'ala. Dia menjadi rahmatin alamin. Dan di dalam Al-Baqarah 183 itu la'alakum tatakun. Tapi dalam 184 Al-Baqarah bagian akhir Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasalah pasti baik untukmu kalau kamu tahu. Jadi puasa itu memperbaiki kita bagi yang berpuasa. Baik Dok. Dan baiknya itu komplit, baik medis atau bio, psikososial, spiritual. Wah luar biasa. Harusnya Jadi baik ya. Harusnya baik nih. Tapi kita ngomongin puasa nih Kak Aga dan juga dokter, terima kasih penjelasannya. Pada saat kita puasa ada pola-pola yang berubah pada tubuh kita. Mulai dari kita nggak makan dan minum sehari, pola tidur nggak sehari cuma 14 jam. 14 jam, lalu juga bagaimana kita pola tidur juga ya Kak Aga. Pasti berubah sekali kan. Dan juga yang paling penting adalah kita bisa menahan amarah. Itu lalu apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita puasa Dok? Oh banyak sekali ya. Orang puasa itu kan tidak makan minum hubungan intim sejak subuh sampai maghrib. Itu di beberapa daerah nggak sama di negara Indonesia rata-rata
antara 13-14 jam. Tapi di negara lain di Finlandia, asal di sana kebetulan itu 17,5 jam. Ada di Amsterdam, Berlin itu bisa 18 jam, 20 jam. Jadi, tapi rata lahir bagi sosok yang baru Reben ya. Oke, dia baik. terlahir kembali. Baik, Dok. Terima kasih. Jadi memunculkan sapu untuk membersihkan tubuh kita ya, Ya, Dok. Ya? Tapi kita akan lanjutkan lagi, Dok. Kita akan tadi dokter sedikit menyinggung tentang ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Kebetulan teman kita nih, Dok, akan berkenan juga untuk membacakannya kepada kita semua. Ainun, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudah. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن yang dalam keadaan kurang fit di puasa pertama. Betul, dan tadi, Dok, di ayat terakhir itu ada artinya yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, tadi dokter juga menyebutkan nih, bila kita mengetahui kita akan mendapat manfaat yang lebih. Makna dari ayat-ayat itu dan manfaat kalau kita mengetahui itu seperti apa, Dok? Puasa itu menyenangkan dan menyehatkan. Puasa itu menjadikan dia orang istimewa. Puasa itu melatih dia aspek bio, psikososial, spiritual. Biologisnya ditempa, dilatih, ditatar agar meningkat peringkatnya jadi orang yang sangat istimewa. Dan ternyata secara fisik atau kanuragan badan wadak ini akan berubah menjadi sosok yang bagus banget. Sebenarnya ada banyak penelitian yang mengetengahkan atau meneliti mengkaji bagaimana manfaat puasa itu. Tapi yang tujuan pertama puasa menjadi orang bertakwa, muttaqin. Dan orang muttaqin ini orang pasti baik. Dia masih akan membuat perbaikan di sekitarnya, tidak hanya diri sendiri. Betul. Dan dalam proses perbaikan ini namanya perbaikan, tidak hanya dia ngomong doang, maka dia harus memberikan contoh nyata. Dan contoh nyata tadi adalah menatar diri. Dan Allah disiapkan itu. Jadi disiapkan baik raga, jiwa, sosial, spiritualnya. Nah, pelatihan tadi yang ada dalam dirinya itu P1, P2, P3, P4, P5 ya. Ada 5P ya, Dok? Ya, apa itu P itu, Dok? Jadi pertama dari aspek raga itu menahan perut dan bawah perut. Nah, perut ke atas dan bawah perut sekilas. Ini di sini ini bahaya nih. Dan dua ini biangnya hancurnya suatu bangsa, seseorang, satu rumah tangga. Gara-gara makan berlebihan timbullah penyakit sehingga dikatakan dalam kata-kata Mutiara al-maidatu baitudai, dari perut jadilah gudang penyakit. Banyak sekali penyakit, sakit mah, obesitas dengan berbagai dampaknya, batuk empedu, kencing manis, hipertensi, gagal ginjal, pelemahan liver, jadi kegemukan timbul jamur, gampang kena stroke, gampang kena jantung, koroner dan gampang kena kanker. Ini misalnya dari gemuk saja, dari perut saja nih. Belum perut jadi di vertikal, gara-gara perut kemudian apalagi meminum makanan yang tidak benar, yang bisa merusak akalnya, jadi ngamuk, mabuk dan sebagainya, rusaklah organ-organnya, termasuk alat kelaminnya, jadi nggak berfungsi bagus ya. Dan dari mabuk jadi nggak benar lagi. Nah, bawah perut ini juga di masalah. Kalau ini dibebas lepaskan, rusaklah tatanan rumah tangga, bangsa, negara. Dan ini mengerikan ya kalau nggak direm. Nah, kalau melatih semua ini dan metode melatihnya kendalikan makan minummu dan itumu ya, farjimu, dan kamu melatih itu di orang yang mulia. Banyak orang jatuh karirnya gara-gara tidak bisa ngambet apa masalah bawah perut dan makan banyak sakit, sehingga karena dia sakit karirnya berhenti karena dia meninggal atau sakit. Kemudian yang kedua P2 menahan perkataan.
Perkataan. Ya. Jadi orang punya rusak, rumah tangga rusak, gara-gara apa? Perkataan. Masuk penjara gara-gara apa? Perkataan. Diadukan karena ada mungkin apa mengatakan membuat malu itu, ya membongkar rahasia orang, ya. Ya, kemudian membuat rasa tidak nyaman, ya. P yang ketiga, pandangan mata. Mata direm, tidak boleh melihat yang nggak benar. Dan banyak sekali orang, maaf, korupsi, perzinahan awalnya jadi memandang. Dari Cantik, ganteng, enak nan. Nah, kemudian jadi zina, korupsi juga sama. Orang korupsi gara melihat ada uang, wow, emas, wow, pindahkan ke rekeningku, aku biar nggak konangan ke rekening anakku, ponakanku, atau siapapun yang berhubungan denganku, kita sama diriku. Jadi masalah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah setelah P pandangan yang mata, keempat, yaitu perangkat gerak dan perangkat dari tubuh. Orang berbuat dosa tidak pakai berkata-kata, tangannya nakal, didik ini kan bisa nakal nih. Ya, tanda tangan gara-gara ini, zina gara-gara ini, berangkat dan tubuhnya tidak boleh. Pantat digoyangkan jadi masalah ya. Orang yang tersir-sir gitu ya, ser-ser. Kemudian yang terakhir, pikiran dan perasaannya dikendalikan. Nah, orang yang bisa kendalikan ini namanya orang yang istimewa. Ini perangkat. Nah, ini ternyata dampaknya punya dampak aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual. Nah, itu dikupas ini bisa sampai 8 jam kacamatanya. Jadi kuliah Jangan kita nanti kelewat bukanya nanti. Nah, itu ternyata ada. nanti kita ambil potongan-potongan aja. Baik, Dok. Ternyata ada beberapa P tadi ya kan? Iya, ada 5 P. Itu semua kalau kita kerjakan semua nih pemirsa di rumah itu kita akan juga merasakan manfaat dari puasa. Ya, masih ada ASA, puasa singkatannya. ASA apa, Dok? A-nya adalah P dan U itu unjukan dan dana bagus, harus sahur. Nah, yang membedakan puasnya muslim dan muslim adalah sahur. Sahurnya. Saharu fa inna fis sahuri barakatuh. Dan sahur yang penting adalah minum, bukan makan ya Mas Agan. Begitu. Dan makannya banyak bukan minum penyakit. Tapi kan Dok, logikanya kalau kita makan lapar 1 hari kan pasti makan yang diutamakan, Dok. Nah, biasanya ini saya kesalahan. pikir gitu. Ya, kesalahan ini. Makanya kalau kita mau ibaratnya mau berjalan perjalanan 13 jam, jog bensin tidak hanya nasi tapi juga ada airnya, radiator panas nanti konslet nanti. Baik, Dok. Bensin ya, petrolit boleh, pertamax boleh, tapi diisi airnya, radiator nih. Nah, jadi berjalan 13 jam nanti jadi nyaman. Jog bensin dan ngejognya jangan dini-dini, mungkin Mas sahur tapi jam 10 malam. Sebelum tidur, Dok. Jangan mendekati imsak itu Baik. akhirnya. Jadi diutamakan untuk yang minum dulu ya, Dok ya. Ya, justru. minum, kemudian makanya Nabi mengatakan, sahurlah kamu meskipun hanya seteguh air, tetap air yang paling utama. Bagaimana dengan orang yang merasa bahwa dirinya sudah kuat lalu saya nggak sahur nggak apa-apa aja, Dok? Itu boleh, tapi lebih utama yang makan. Kalau orang di pekerja, apalagi di pekerja keras ya, Iya, Dok. yang harus pakai mencangkul, harus mengangkat junjung, apalagi dokter bedah hampir pasti kalau dia hipoglikemia, wah bahaya nih. Nanti tahu hipo, seret, ngirisnya di kebablasan ya, mengiris bagian yang lain. Jadi dia harus punya stok energi yang cukup. Ini dari PU, kemudian A. Nah, dan itu sahurnya diakhirkan kalau berbuka disegerakan. Pakai bahan makanan yang bisa membuat energi bagus, nggak cepat lapar gitu ya Mas. Jadi meskipun makannya banyak tapi pas makanan yang bahan dicerna cepat lapar. Contohnya apa? Contohnya apa, Dok? Kalau pengen nggak cepat lapar, sayur yang banyak, buah yang banyak. Itu pas sahur. Serat. Ya pas sahur. Ya. Ya. Biar awet lama nggak gampang lapar. Laparnya lama. Kenyangnya lama. Kenyangnya Kenyangnya lama. lama. betul. Laparnya lama. Kasihan, Dok. Ya, kenyangnya lama gitu. Jadi dibanyakin sayurnya. Sayurnya. Ya, Dok, Sayur, ya. serat-serat, kurma tuh bagus. Iya. Kenapa? Mengandung serat, ada air, ada serat, ada energi, ada sengnya. Dan yang penting minumnya cukup ya. Kalau nggak bisa minum, apalagi lansia, boleh agar-agar bikin sendiri, jeruk, baik, boleh buah, ya. PUA, ya. Ajaran puasa itu tidak hanya makan minum ditahan, tapi juga mengisi dengan Al-Quran dikaji efektif. Kemudian esnya apa? Perbanyak sholat, doa zikir, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa anni, taraweh, kemudian sedekah, zakat, infak. Alangkah baiknya kita menjalankan buka puasa ya pada orang yang sahabat kita yang pas belum siap, karena dapat pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala dia. Dan keuntungannya apa? 40 hari yang kita berikan makanan dia itu jadi energi yang selalu tercatat kebaikannya kopi pasta untuk kita. Masya Allah, luar Kayaknya biasa. ini start yang bagus sekali untuk Betul. pemirsa di rumah untuk menyaksikan ini karena kita harus bersiap-siap nih untuk bagaimana kita memanfaatkan 30 hari ke depan. Tidak hanya puasa yang asal lancar saja ya, Dok ya. Iya. Tidak hanya puasa Puasa untuk dengan istri cerdas, aja. makanya Allah mengatakan, Rasul mengatakan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa dengan iman dan ihtisab, dengan perhitungan kecerdasan. Matang berpikir,
dihitung kapan mulai puasa, makan puasanya bagaimana, Ah. kegiatannya apa, dia dapat apa? Ampunan masa lalu, Masya Allah. dosa pensucian, Masya Allah. dosa. Dan yang terakhir adalah amati diri 10 hari terakhir itikaf. Itu Iya. bentuk muhasabah yang sangat istimewa. Masya Allah, artinya puasa ini butuh perencanaan ya Kak Aga ya? Panjang sekali, mumpung nih kita lagi puasa pertama, sebenarnya Betul. menghadirkan dokter dengan pembahasan awal ini sangat luar biasa. Betul. Sehingga mungkin yang belum punya planning untuk 30 hari ke depan sudah bisa punya gambaran nih. Betul. Wah, dokter udah ngasih gambaran untuk 30 Betul baiknya sekali. seperti apa begitu. Dan Kak Aga juga udah siap-siap nih nanti sahurnya nggak lagi tumpeng dong. Jangan. Bikinin sahur yang lain. Tapi Tumpeng magical. buat minumnya. Tapi untuk yang buka, untuk yang lemas gini boleh nggak sih langsung banyak juga gitu dok? Gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Orang yang langsung banyak, itu ternyata jadi namanya dilatasi lambung akut kram sakit banget ya. Bahkan pada orang tertentu yang punya sakit jantung koroner, kalau dia makan itu banyak, itu namanya terjadi polling splanik yang menyebabkan kayak serangan jantung. Makanya makannya bertahap. Begitu buka puasa, minum manis, kurma 3. Kalau nggak ada kurma boleh manis yang dari serat buah itu bagus. Buah pisang boleh, kolak boleh, setop boleh, bagus ya. Dan ini bagi yang kencing manis, nggak usah Nah, takut, itu takut gimana, banget. Dok? Ya, maksudnya nggak usah takut. Bisa tambah dengan kayu manis. Makanya orang kita, Kayu manis simbah-simbah bisa ya, kita, mbah kong, mbah kita pintar-pintar ya. Kayu manis itu ternyata mengandung zat yang bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Sehingga kalau kolaknya dibikinnya manis, gula darah tidak naik. Baik dok. Enak seger badannya, Iya. tapi gula darah nggak naik. Iya, banyak yang bilang bahwa berbukalah dengan yang manis-manis, tapi di sini kita juga memperhatikan juga Betul. rekan-rekan kita yang punya gula darah yang tinggi, Betul. ternyata manis yang lain juga kita bisa alternatif yang lain, salah satu dengan kayu manis tadi ya dok Iya, ya, dengan manis-manis dari yang buah-buahan juga ya dok ya. Tapi ada ahli gizi yang marah gini, manis yang manis dipikir dulu ya. Roti manis, tapi lauknya manis, semua manis-manis bahaya. Akhirnya semua kemanisan ya, kemanisan gulanya tinggi banget. Itu harus hati, makanya Allah menegur hati-hati lo kullu wasrobu wala tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Makanlah kamu tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sangat berlebihan. Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan. Baik, kuncinya adalah secukupnya saja. Secukupnya. Iya. Artinya kalau misalkan kalau kita puasa itu kan buru-buru pengen. Pastinya, kayak kita semua tuh pengen kita lahap semuanya, pengen cepat-cepat dengan Kayaknya yang sebelum manis. azan juga udah siap Wah, piringnya dok. jangan kan sebelum azan, biasanya Nih, setengah jam udah lengkap. Udah lengkap semua dok. Baiknya untuk makan berat itu bisa langsung setelah berbuka atau setelah tarawih dok. Sebenarnya ideal setelah jejakan buka tadi mas ya, itu menyiapkan misalnya kita air, kemudian ada kurma. Kurma itu kalau punya ada serat dan ternyata menyiapkan enzim-enzim untuk pencernaan. Itu makan dulu, kemudian sholat dulu, habis itu baru makan. Setelah sholat maghrib ya, Dok? Eksekusi makan malam setelah maghrib. Setelah Setelah maghrib. maghrib. Belum selesai, lanjutkan bakdo tarawih. Baik. Dan tarawih juga nanti jangan lupa minum yang cukup. Di sela-sela sholat tarawih minum ya? beberapa teguk air. Baik, jadi minumnya ini ya Kak Aga dan Betul. juga Dr. Prabowo untuk pemirsa tetap di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Pemirsa Anda masih di Cahaya Ramadan TVRI Jogja dan tadi seperti satu lagu ya, Tombok Ati. Harapannya puasa ini juga menjadi salah satu tombok ati yang tentunya bermanfaat untuk tubuh kita. Tadi Dr. Prabowo sudah mengatakan bahwa manfaatnya banyak sekali ya dok ya. Manfaat untuk kesehatannya banyak sekali. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita semua bisa mengambil manfaat tersebut atau adakah orang yang tidak bisa dan merugi untuk tidak mendapatkan manfaat tersebut dok? Ya, jadi Allah sudah berfirman dalam Al-Baqarah 184, tadi sudah ada kedokteran ya. Bagi mereka yang maridon sedang sakit, atau safarin sedang safar, atau yuna yang berat melaksanakan itu, maka dia mendapatkan dispensasi, yaitu rukhsah, namanya bisa fidyah, bisa kodok. Bisa nyawa di lain waktu, kalau dia sudah sehat, kalau dia maridon, sakit kan, begitu sehat boleh. Ya. Kemudian kalau dia safarin, sedang safar, perjalanan jauh yang sangat melelahkan, maka boleh tidak puasa dulu, nanti kodok di hari yang lain. Tapi ada juga yang sangat berat kalau dilakukan, maka juga tidak boleh, tidak dilakukan, nanti mendapatkan fidyah. Nah, siapakah mereka itu yang mendapatkan dispensasi ini? Kalau dilakukan justru tidak mendapat kebaikan, mereka yang sakit parah ya, infeksi yang sangat parah, sudah tua, infeksi serius sekali sepsis ya, maka nggak boleh puasa.
Kalau dia nekat puasa, rusak tubuhnya. oke. Ya. Tapi kalau dia sakit hipertensi yang biasa, diabetes yang biasa, diabetes atau kencing manis yang biasa, boleh. Malah itu nggak apa-apa. Sakit mah itu ada dua ya, mah luka dan tidak luka. Mah tidak luka itu kalau diberi makan enak, itu poso biasanya sembuh. Kata dokter Neneng, dokter Putu, dokter Maduseno ya. Tetapi kalau puasa, kemudian kalau dia diberi makan tambah sakit, itu yang namanya luka mah asli. Ya. Nggak beri puasa dulu. Lambungnya ya. Nggak beri puasa dulu. Sembuhkan dulu. Kira-kira 2 minggu, nanti beli puasa. Kekurangannya nyaut utang di lain hari. Ya. Jadi kita harus mengenali tubuh kita juga. Mengenali tubuh kita. Sekaligus dokter, ini saya juga ada yang bertanya, boleh nggak saya baca pertanyaan juga dokter ya? Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa diakumulasikan langsung. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya Istoro dari Sleman. Katanya mau tanya, apa manfaat puasa untuk kesehatan? Ini tadi sudah dibahas juga. Untuk yang kedua adalah dari Kadari di Samigaluh. Saya puasa alhamdulillah, tapi lagi batuk ini Ustadz ya. Sampai lambung kiri itu keras atau bongkok kalau bahasa Jawanya ya. Itu solusinya gimana? Kan nggak bisa langsung minum obat atau gitu. Gimana dokter? Bagaimana dok? Apakah termasuk yang sakit yang nggak keras sehingga masih bisa dilanjutkan puasanya atau seperti apa dok? Kalau batuk biasa tidak pneumonia yang parah, makanya pneumonia dan paru-paru infeksi paru yang serius itu namanya kelas fungsional 4 itu kelas resiko 4 itu nggak boleh puasa. Tapi kalau pneumonia biasa boleh puasa, bronkitis boleh puasa, asma boleh puasa. Yang ngik-ngik itu boleh puasa. Beberapa ahli di bidang agama dan hukum Islam. Oleh yang ngik-ngik, macam asma, asma ya, dia boleh pakai semprotan itu. Karena itu masuknya bukan kesusahan cerna. Tidak batal. Tidak ya, batal. Masih ada yang bisa membolehkan itu juga ya dokter ya? Itu putusan para ahli fikih di dunia di Maroko keputusan tahun 77 sudah diputuskan ya. Boleh. Ini kabar baik untuk pemirsa di rumah juga yang mengalami asma juga dok begitu ya. Asma biasa enggak pakai ra ya. Asma bahaya nih. Itu berbeda dokter. Jadi itu ya. Jadi asma enggak apa-apa. Betul. Ya, suntik misalnya suntik insulin enggak apa-apa. Ya, tapi diatur dosisnya. Nah, bagi mereka yang kencing manis pakai aturan tertentu. Nah, antibiotik suntikan di pantat enggak apa-apa. Intramuskuler, intravenous, kutan itu boleh. Asal tidak membuat dia kenyang. Makanya sentuhan atau infusi darah pun yang namanya CAPD masukkan di lubang rongga perut termasuk peritoneum itu nggak batal puasanya, nggak batal puasanya. Masih termasuk juga ya. Berarti itu sedikit jawabannya dokter ya, masih bisa dilanjutkan bisa, saja. Ya. Batuk infeksi diberi antibiotik nanti bisa sembuh. Nanti diberi obat yang menyebabkan batuknya nggak mikil. Namanya obat bersifat antitusik. Nah, bisa dituturfan atau kodein nanti bisa direm batuknya. Dan itu saat buka ataupun saat sebelum sahur. Betul. Gitu. Nah dokter, satu pertanyaan ini juga masih terkait juga dokter. Ini beliau dari WK dari Kalasan. Katanya iya, bagaimana dengan orang yang tidak terbiasa bangun malam karena ada perubahan siklus hidup dan mungkin sebagian orang merasa jadi lemah, jadi mungkin malah tidak tidur dan akhirnya pasti siang itu tidak optimal, tidurnya jadi lemas begitu dokter. Betul. Bagaimana itu dokter agar tetap terjaga fit karena kan memang kita berubah siklus seperti disampaikan tadi pagi ya. Siklusnya berubah tapi aktivitasnya tetap dok. Aktivitasnya kan tetap dok. Kan tetap dok, nggak ada toleransi meskipun puasa apa iya kita harus mengurangi aktivitas dampak sepertinya. metabolismenya gimana? Iya seperti itu tuh dok. Itu yang namanya dengan imanan bahtisaban. Iman dan ilmu makanya. Makanya pakai ilmu makanya Nabi mengatakan likuli intorikun buat dari kuljana al ilmu. Kalau pengen bahagia sukses pakai ilmu. Nah, sebenarnya strategi untuk tetap bekerja keras, belajar studi, kemudian studi S1, S2, S3 yang puasa sampai ini kan Indonesia 14 jam. Yang 18 jam itu banyak. Teman-teman kita seperti di Eropa yang sedang ambil di Norway, di Belgia, di Berlin, di Nederland sana ada yang 18 jam, 20 jam. Kuat kok. Nah, pakai cerdas makanya. Maka stok energi dengan sahur dan sahurnya mendekati imsak. Benar kegiatan itu bisa diatur. Makanya siang tidur itu sunnah Rasul, dapat pahala lagi. Nah, tidurnya diatur. Misalnya kita kegiatannya agak apa? Kalau apa? Bisa atur. Jam mana biar tidur, biar diatur tuh. Kita relax, kemudian atur nafas, kami ambil yoga medis ya. Atur nafas, tenangkan hati, perhatikan pada pernafasan masuk dan keluar. Sebelumnya udah tidur nanti, mudah sekali itu. Metode ini sudah kami terapkan, saya belajar ilmu kedokteran dan ilmu yoga itu tahun 85 ya. Itu bisa tanpa obat, tidur tanpa obat, cepat. Bisa tidur tanpa obat ya. Jadi mengatur nafas, perhatikan pada nafas yang masuk dan keluar, tidur nanti.
Ya, mudah sekali. Itu bisa diatur, jadi tidur bisa diatur, nggak bisa tidur. Kecuali kalau kelaparan, nggak bisa tidur. Gimana sih? Iya, Itu mah gitu. agak tenang tidurnya. Biasanya nih dok, orang sulit tidur kalau enggak adalah pikiran kita banyak dan kemana-mana dok. Itu Karena- gimana itu, dok? Gimana itu dok? Tulis, makanya ada para psikolog, para pedagog ya, para ahli konseling ya, di sekolah namanya ahli BP ya. Guru BP itu pintar, psikolog sekolah itu pintar-pintar. Ada metode supaya tidak galau, risau, itu tulis semua yang tulis. Beli sabun, belanja apa, tulis semuanya, tulis semua ada. Taruh, ya Allah saya mau tidur, dan besok tidur nanti. Amin, Atau napas, insya Allah. ya. Atau napas tadi. Dan ini metode ini saya terapkan juga untuk pasien yang mau melahirkan anak, habis melahirkan anak, kena cancer, bisa dengan metode Masya ini. Allah. Nggak pakai obat. Jadinya menuangkan apa yang kita pikirkan ke dalam suatu kertas, harapannya sudah hilang semuanya dan dikeluarkan relax beban, begitu ya dok ya. namanya, iya. Jadi semacam ventilasi atau katarsis, tulislah mereka di situ, udah selesai gitu. Baik dok, jadi waduh kayaknya agak rugi juga kalau kita susah, Susah tidur. Jadi kita tidur. memang harus diatur seharian ya Betul. Kak Aga Dan ya. makanan yang mengandung bisa mengantuk, ya buah pala, polo ya, buah polo itu bisa bikin ngantuk? Ya, bisa ngantuk. Oh, baik. Kemudian saya itu nggak minum susu 2 gelas, bikin ngantuk. Susu. Oh, susu. Susu apa aja dok? Susu apa saja. STMJ. Kecuali susu ibu nggak boleh. Ya. Jadi susu sapi, susu kambing, Baik. susu kedelai mengandung triptofan 2 gelas ngantuk nanti. Baik dok. Tadi dokter mengatakan kalau manfaat puasa ini ada banyak sekali. Betul, Kalau pasti. disebutkan kayaknya tadi 8 jam. 8 jam. 8 jam. Ya, tadi, kalau ya. disingkat PUASA. PUAS Puasa. sana. Lalu bagaimana dengan orang yang tidur seharian begitu dok? Kayak ya nunggu Balas buka, dendam tadi, ya. aktivitasnya nunggu buka itu apakah itu mendapatkan manfaat dari puasa itu tadi dok? Ya, tetap manfaat. Cuma dia kan manfaat itu kan levelnya ada puasa level 1, level 2, level 3 ya. Oh, ada levelnya, Kalau Dok. level 1 yang level AM itu hanya perut bawah perut tok. Itu dapat puasa tapi manfaat tapi dari medis doang. Oh, Tapi fisiknya aja. ya, tapi Nabi mengatakan kamin soimin. Asalu min siamin ilal jubal, atas berapa banyak dari umatku yang puasa tapi nggak dapat apa kecuali apa dan haus. Ya, ini yang level am. Tapi kalau level khos atau khusus dia dapat manfaat lebih banyak lagi, baik bio psikososial spiritual. Jadi bagi mereka yang namanya poso kalong, ya, Tidurnya di seumur hidup. Seumur hidup. Hipertensi gimana? Terus yang kena mah atau GERD bagaimana dok? Nah, hipertensi ini nggak sama hidup ya, tergantung. Oh, nggak seumur hidup ya? Enggak. Oh, Hipertensi kan digaris jenisnya sama banyak ya. hidup. Ada yang esensial, ada yang non esensial. Jadi ada primer, ada yang sekunder. Sekunder ada Oke. sebabnya. Baik. Kalau dia gemuk, betul berat badan diturunkan, normal lagi tanpa obat bisa. Baik. Kalau dia cemasnya hilang, normal. Maka pasien-pasien kita yang cemas ada masalah dengan anaknya, suaminya, mertuanya, sahabatnya, atasannya, bawahannya, target kerjanya, itu relax, mensyukuri, mending punya anak daripada enggak misalnya gitu, atau mending enggak punya anak daripada punya anak nakal. Nah, Baik. dia bersyukur, dia cemas, tensi turun sendiri normal tanpa obat. Jadi bisa, karena kecemasan itu bisa memicu pembuluh darah, bisa mekengkeng atau spasme. Denyut jantung meningkat cepat, namanya takikardi. Takikardi dan mekengkeng ini menyebabkan tensi naik tinggi. Hal ini disandarkan dilek dengan zikir, Dan puasa. dengan nyanyi, seni, akapela tadi ya. Leri. Dokter gabung. Hati, iku lima perkara ini, ingkang pisan maca Quran sak manane. Wah, itu bagus. Kalau dia menikmati suaranya kok ulaika ala hudam. Wah, kalau jawab dia tahu menikmati tensi turun. Tapi kalau sengkel nyanyi rapal-rapal tensi naik juga ya. Jadi kecemasan itu bisa bikin tekanan darah, membuat denyut cepat. Nah, ini dengan rileks selesai. Pernapasan membuat rileksnya denyut nanti menjadi lambat ya. Dan puasa bisa menjadi media untuk rem itu semua ya, Ya, dok ya? betul sekali. Makanya Mas Aga tadi, bagaimana yang GERD nggak masalah. GERD juga nggak masalah. Ya, bagi GERD jangan makan yang pedas-pedas dan panas saat buka dan sahur. Panas, jangan pedas. Panas, pedas. Dan jangan banyak. Kuncinya Jangan satu. banyak. Kalau begitu panas, meskipun kita udah pakai obat mati-mati, begitu panas, GERD-nya kambuh lagi. Ternyata memang banyak sekali ya, apa namanya, trik and trip untuk bagaimana Itu kesehatan. Quran. Itu di Quran. Quran malahan, Dok, ya? kulu washrabu wa la tusrifu innahu yuhibbul muslimin.
Al-A'raf 31. Baik. Jadi memang kita harus mengenali diri kita, kondisi kita seperti apa, disesuaikan nanti menu sahur dan berbukanya juga disesuaikan ya dok ya. Dengan bagaimana dengan tubuh kita tentunya yang tadi Betul sampaikan sekali. dokter, ya. Dan kami juga mengingatkan untuk pemirsa, kami masih membuka pertanyaan ya Kak Betul. Aga ya. Ternyata masih ada juga yang masuk juga ini. Saya boleh bacakan juga dokter ya. Sebenarnya sudah sedikit kita bahas tadi termasuk dari bagaimana untuk seandainya ada takjilan, ada bakmi bungkus, gorengan, nasi bungkus, minum teh manis, mana yang harus didahulukan dari Bapak Harga? Nan. Pak Kalau bisa Daryono, ya. semuanya tuh dok, tapi kita harus Tapi nanti milih ini salah dijawab satu. dokter. Sebenarnya kita boleh angkat telepon terlebih dahulu. Oke. Dan pemirsa juga kami mempersilakan Anda untuk bisa telepon Oke, ke dia. kami, nomornya ada di bawah Di bawah ini. sini betul. Sebenarnya terputus. Iya. Boleh kita jawab yang tadi dokter. Mana yang harus didahulukan dengan menu-menu tadi? Kayaknya enak semua dok. Manis dulu. Manis Manis dulu. dulu. Manis dulu, minum manis, sholat, eksekusi lainnya. Eksekusi lainnya. Saya juga mau. Saya suka. Jadi yang manis dulu, minum dulu, sholat, baru dieksekusi semuanya. Iya, Itu iya. boleh. Tapi pelan-pelan tadi ya Iya, dokter iya, ya. betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya dokter. Ini banyak sekali dokter. Terkait dengan metabolisme juga. Dari Dewi menanyakan apabila pola tidur saya pindahkan saat pagi, siang, atau sore, malam bangun sampai subuh. Nah, ini. Apakah metabolisme? Ini Betul. banyak banget anak kosan. Iya, kayaknya, dan dokter, ya. seperti tidur itu seperti kita membayar hutang. Bayar hutang aja. Itu seperti apa dok? Ada siklus yang nggak boleh diterjang ya. Tubuh kita tuh udah ada sinyal-sinyal boleh kapan kita boleh aktivitas, tapi jangan berlebihan. Allah mengatakan Allah nggak suka berlebihan ya. Meskipun niatnya baik, tapi jangan melanggar ketentuan tubuh kita. Allah tuh punya hukum, namanya hukum alam, ya hukum dan hukum yang ditulis kauniyah dan qauliyah. Di Al-Qur'an namanya hukum qauliyah, di dalam alam namanya hukum kauniyah. Barang siapa tidur melampaui jam 11, 12, ini nanti sel-sel antibodi kita nggak bisa berkembang. Nature sel kita akan tumbuh dan bisa bisa membuat kita jarang sakit. Nggak masalah. Tapi bukan kemudian medur sampai 15, kemudian itu kalau lawar tidur. Bangun-bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ah, udah. Nanti terakhir tidak bagus malah untuk kesehatan. Ya. Baik, terima kasih. Tidur siang itu kata sabda Rasul itu mencontohkan ya namanya qailullah. Ternyata tidur siang itu sangat bagus untuk kesehatan dan ternyata penelitian Meta dan kawan-kawan meneliti orang yang tidur siang qailullah itu dan bahasa Islamnya qailullah itu antara 5 menit sampai 45 menit ya. Itu ternyata menurunkan kejadian serangan jantung dan stroke jantung bisa 27 sampai 37%. Sangat Hanya bermakna. dengan tidur ya dok Ya, ya? tapi jangan lama-lama. Jadi tidurnya bagus tuh antara sekitar jam 11-10, cuma sebentar aja. Kemudian enggak duhur sampai asar, sebentar aja. Totalnya 45 menit. Kecuali mereka-mereka yang kelelahan pasti tidurnya lebih dari itu. Jadi artinya tidur itu bukan kuantitasnya panjang, tapi kualitas tidurnya dok Iya, iya, iya. Tapi tetap kuantitas harus minimal 4 jam. 4 jam. Minimal 4 jam untuk Minimal satu 4 hari. jam. Satu hari satu malam. Jadi ada 3 peneliti yang hebat dari Harvard University ya. Dan peneliti ternyata orang yang tidur, Martin, Robertson dan sebagainya, ada 3 orang peneliti ya. Orang yang tidur kurang dari 4, lebih dari 10 tuh matinya lebih cepat. Kurang dari 4, Lebih dari 10. Lebih dari 10. Ya. Kurang juga boleh, kebanyakan nggak boleh juga. Iya betul. Jadi yang aman tuh 4 sampai 9,9 aman. Jadi mau ada pola tidur mungkin kalau ini fast charger 4 jam tuh fresh, Mas Agus 9 jam fresh. Jadi ada yang terima orang kan yang chargernya tuh agak lama, ada yang pendek dan langsung bisa bertahan 13 jam. Gitu. Dan tiap orang beda-beda ya dok ya. Betul Dan sekali. kebetulan untuk pemirsa di rumah ini sudah ada yang telepon yang masuk ya Kak Ade. Betul, Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Silahkan. Pak Haryono di Wonosari, Bu. Bapak Haryono ya? Di Wonosari. Menanyakan ini gimana caranya membayar. Oke, sudah ditangkap ya. Udah jelas ya. Jadi apabila sudah membayar fidyah, apakah tetap harus membayar zakat fitrah? Oh iya Kalau iya. nggak salah tadi ditangkapnya Bagus. seperti itu ya. Oh ya. Ya, fidyah dan zakat fitrah itu beda. Fidyah itu adalah kompensasi dari dispensasi karena gini, orang sangat tua yang tidak mungkin dia akan sehat. Misalnya orang usianya udah 89 tahun atau 92 tahun, udah demensia, sakit stroke tidur aja, mandi dimandiin, makan dimakani, kemudian pakai baju-bajuan penting dicebokin, bukan gitu ya. Ini kan tidak bisa apa-apa, nggak mungkin sembuh lagi. Nah, ini tidak usah puasa, Allah bebaskan dari kewajiban itu. Ya, maka dia cukup bayar fidyah, memberi makan memberi makan satu orang. Ya, lebih dari 2, 1 boleh, tapi wajibnya cuma satu hari, Satu hari. utang 1 hari, memberi makan 1 orang.
buka sahur kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya minimal buka. Tapi makanannya ya makan yang bagus, hanya beras doang. Sak lauknya masuk kayak Suruh masak sendiri itu udah dong. lumping biasa itu ya. Ya, jadi Baik, harus ada lauknya. Nah ini, lah kalau fitrah adalah jika kita memberi makanan 2,5 kilogram atau lebih dikit, tergantung sukatanya, timbangannya, itu untuk satu nyawa yang masih hidup ini. Iya. Dan misalnya anak kita, tanggungan kita, itu tanggungan kita diberi zakat fitrah. Zakat fitrah itu banyak sekali filosofinya. Dikatakan orang-orang yang puasanya tidak sampai khusus, hanya puasa B1, ngantuk bawah perut, tidak bisa menahan matanya, pandangan matanya, perkataannya, pikirannya, maka orang ini harus tidak sempurna, maka bakal zakat fitrah membuat suci puasa tidak sempurna tadi, dan membuat orang bergembira di hari fitri itu. Masya Allah, harapannya kita juga gembira terus begitu ya Dok ya. Dan menggembirakan orang. Amin. Amin, Masya Allah. amin. Insya Dan Allah. kita juga setelah ini akan bagi-bagi sesuatu yang bikin kita gembira. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu kuis juga ya nanti. pastinya Tapi ya. setelah yang satu ini pemirsa tetap di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Baik, tentunya kita masih bersama kembali di Cahaya Ramadan TVRI Jogja, dan Kak Galuh sama dokter kita mungkin sedikit memberikan kebahagiaan. Betul. Katanya kan kalau puasa bahagia cepat imunnya naik juga begitu ya dokter ya. Iya. Untuk pemirsa yang ingin menjawab pertanyaan ini, kita ada kuis yang sangat menarik. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Tadi sudah sempat di-spill juga, sudah sempat disampaikan juga, yaitu mohon dicatat dulu ya. Orang yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa diwajibkan membayar apa? Kalau saya bingung, saya ada jawabannya, mungkin bisa fidyah, ataukah infak, ataukah sedekah. Harusnya bisa banget ya Kak Galuh ya. Kayaknya bisa, karena dari tadi pemirsa sudah mengikuti. Sudah ada yang menanyakan juga tadi. Sudah ada yang menanyakan, sudah ada clue juga dari Betul. Dokter Probo ya pemirsa ya. Jadi silakan untuk dikirimkan melalui WhatsApp ya Kak. Betul, melalui WhatsApp di 08822 777 2423 ada di bawah sini. Jangan lupa cantumkan nama dan juga alamat tempat tinggalnya. Begitu. Dan nanti akan mendapatkan hadiah dari Amarta Batik. Dan Dok, tadi mungkin kita sudah bertanya-tanya nih, Nah, Dok. betul. Pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, lalu tips-tips apa yang bisa dilakukan, kita lakukan untuk kita berpuasa tetapi sehat dan produktivitas kita juga terjaga, Dok. Ya, nomor 1 sahur. Sahur harus sahur, diakhirkan sahur itu mendekati azan, mendekati imsak ya. Sahur terutama minum. Minum cukup, berapa banyak minum? 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Bagi mereka yang sehat, yang normal ya. Tidak termasuk yang lemah jantung, yang gagal ginjal, yang cuci darah. 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Dibagi, sahur boleh 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, nanti bukanya bisa kekurangannya di saat tarawih atau sebelum tidur. Kemudian yang kedua, jadi harus sahur ya, minum dan kemudian makan yang berenergi. Tidak bisa makan, boleh pengganti nasi. Ya, misalnya tidak mau makan nasi, boleh dengan kurma 3 atau kurma 12, ya tergantung mau berapa. Atau telur ceplok, ya boleh. Telur satu itu 50 kalori. 75 kalori ya, 50-75 kalori. Kalau 2 telur menjadi 150 kalori. Kalau diceplok jadi 300. Jadi ceplok 2 ya, kalau ceplok 1 kira-kira menjadi 150 kalori. Jadi tambah dengan minum manis, disesuaikan dengan kemauan. Jangan kemauan besar, tenaga kurang ya. Disesuaikan dengan kemauan. Jangan kemauan besar, tenaga kurang ya. Maka harus disesuaikan dengan kegiatan itu. Kemudian bagi yang sakit, tetaplah makan obat. Makan obat bisa sehari 2 kali, pagi, sahur, dan buka. Kalau memang obatnya harus 2 kali. Yang 3 kali bisa bilang pada dokter, konsul dokter, dok bisa nggak digantian 2 kali. Kalau terpaksa tidak bisa, waktu sahur diakhirkan, segera buka dan mau tidur, makan obat yang ketiga. Jangan itu harus 3 kali. Bagi yang penyakit hipertensi, tetap makan seperti biasa, nggak ada perubahan, kecuali obat diuretik. Bantah kencing jangan makan waktu sahur, di waktu buka saja. Memang terganggu dikit, tapi dosisnya separuhnya. Kemudian bagi yang kencing manis, yang biasa obatnya sehari, bisa pagi pakai glimepirid, atau glikasid, atau glibenclamid, maka makannya di pas buka puasa. Ya, kalau sehari 1 kali ya. Bagi mereka yang suntik insulin, misalnya 10 unit pagi, 10 unit siang, 10 unit malam, ya nanti dialihkan yang pagi 10 unit jadikan separuh saja, 5 unit. Yang siang dan malam digabung jadi 1 pas buka puasa 80% diawali. Nanti boleh ditingkatkan. Ya. Yang penting, jangan lupa banyak berdoa, berzikir, ya banyak berzikir dan mengatur irama hidup sesuai dengan kemauan, tapi juga sesuai dengan kekuatan. Dan itu yang bagi mereka yang sakit maka bisa
membayar fidyah atau membayar di hari lain namanya hukum wajib, yaitu namanya hukum wajib di lain hari bulan Ramadan. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian banyak juga sahabat-sahabat yang saya sayangi di 10 hari terakhir supaya mengadakan itikaf muhasabah. Dan jangan lupa bagi bapak ibu semua yang tua-tua, saya juga sudah tua ya, jalan jadi 61 tahun kemarin. Masya Allah. Kemarin saya pas 61 ya, lebih 1 hari sekarang ini. Nah, jangan lupa siapkan pra-lebaran. Waktu Syawal pembantu rumah tangga pulang. Iya betul. Nah, cucian banyak. Makanan juga banyak. Makanan banyak. Kalau ada makanan, ada uang. Kalau nggak ada uang, nah makanya sekarang nyicil dulu, siapkan air, makanan, kue-kue yang tahan, supaya nanti pada 10 hari terakhir bukan malah tawaf di mal-mal, tapi banyak ibadah. Namanya itikaf muhasabah atau memperbanyak zikir dan diintensifkan 10 hari terakhir. Dan setelah lebaran juga hati-hati. Hati-hati jangan sampai saat ini kelelahan. Dan bagi mereka yang sakit, stok obat yang cukup supaya nanti, karena dokter juga pulang mudik, perawat juga pulang. Iya. Jadi atur libur ya. juga dokter ya. Jadi memang kesehatannya Dan bagi harus mereka yang mau mudik Mas, hati-hati kalau mau mudik kendaraan pakai mantol kalau pas hujan ya, mantolnya double, mantol badan dan mantol kelelawar ya. Supaya nanti ya itu penting sekali supaya kalau hanya satu nanti tembus kemudian kecipratan marah kita. Saya pikir karena kesehatan, ternyata karena marahnya itu. Psikologisnya dokter. Betul. Kemudian kalau nyopir atur jam, jangan sampai kelelahan dan pakai kendaraan umum, mulai sekarang cari tiket dulu. Jangan memangku berat-berat di kaki karena bisa membuat sembatan pada jalan. Oke, baik dok, terima kasih. Ini tipsnya malah tidak hanya pas puasa saja, tapi sudah Setelah sampai setelah puasa. dan juga pas mudik besok. Dan ini juga pas banget untuk didengarkan di Ya. awal nih ya pemirsa, biar kita siap-siap juga, biar nggak kalap nanti pada saat lebaran. Lebaran, ya, tawafnya jangan sampai malah ke mal-mal Ke yang disampaikan oleh dokter juga ya dokter ya. Mungkin dari pemirsa ada pertanyaan lagi? Ada ini beberapa pertanyaan yang saya bisa sampaikan juga ini dokter. Sebenarnya tadi sudah ada sedikit mirip juga. Nah, pasien sakit paru sedang puasa pada siang hari harus memakai obat hirup lewat mulut. Sebenarnya tadi sudah, tapi mungkin terlewat. Nggak batal. Tidak batal ya dok ya? Bisa betul aja biasa, nggak apa-apa. Sehari 3 kali, 8 jam nggak apa-apa. Pakai misalnya pakai Pulmicort, Pirotex, Priva nggak masalah. Boleh. Tidak masalah. Nggak batal pas. Boleh. Tidak masalah. Jadi mungkin yang sakitnya tadi tidak harus ada obat-obat yang khusus yang tadi udah sampaikan untuk hirup itu masih tidak masalah. Tapi untuk yang obat minum bisa diatur jam halal. Tetap tidak bisa, membatalkan tidak puasa. membatalkan puasa. Dan kami juga ingatkan untuk Anda pemirsa bahwa kesempatan Anda bisa mendapatkan hadiah masih terbuka lebar ya Kak Aga ya. Betul sekali. Dan nanti kita akan di akhir program ini nanti kita akan sebutkan juga siapa menang untuk pertanyaan kuis di hari ini. Ternyata kita akan langsung umumkan langsung. Jadi jangan kemana-mana, kita nanti akan kembali lagi tentunya masih di Cahaya Ramadan bersama dengan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Luka-luka hilanglah luka. Yang penting adalah niat yang tulus. Betul-betul nanti bisa. Jangan lupa saksikan Kita Bicara setiap hari Selasa pukul 15 dan Kamis pukul 19 di TVRI Jogja. Arifin dan Zubaidah telah menjadi 2 sosok yang sama istimewanya. Kalau saya 2 kali ikut ya, yang Peparda 2018 sama yang Peparnas kemarin 2021 itu. Iya, dengar-dengar juga katanya Pak Arifin itu punya kerajinan dompet. Benar nggak sih? Iya, betul Bang. Benar? Betul, ya. Itu memang sebelumnya, sebelum jadi atlet, itu kan istilahnya mata pencariannya, Mbak. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan. Karena kami... Jangan lupa, saksikan Kami Bisa setiap hari Selasa pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di TVRI Jogja. Dolan neng belik nganggo katok dawa. Ngombe wetang ronde kok rada mambu. Waduh, lawas. Saka cilik sinau aksara Jawa. Penek gede iso maca kode atimu. Jangan lupa saksikan Jogja Itu Keren setiap hari Jumat pukul 15.30. Cahaya iman.
Baik pemirsa, Anda masih di Cahaya Ramadan TVRI Ujak. Kita tadi sudah banyak mendapatkan informasi dan juga ilmu nih dari Dr. Prabowo mengenai rahasia apa saja manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan pada saat kita berpuasa. Lalu dok, kita tidak terasa di segmen terakhir. Aduh dokter, padahal saya masih pengen banyak tanya juga. Banyak ya dok ya, terima kasih banyak sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Mungkin ada kesimpulan atau mungkin pesan-pesan untuk para pemirsa di manapun berada, silahkan dok. Setengah menit. Setengah menit. Puasa menyehatkan, perbaikan tensi dan berat badan. Puasa menyehatkan, membuat pikiran makin cerdas. Puasa menyehatkan, alat dalam makin bagus, ginjal, paru, liver, semua makin bagus. Puasa menyehatkan, karena ternyata sperma kita akan bagus, dan puasa menyehatkan ternyata membuat awet muda karena radikal bebas berkurang drastis. Semua tasihu. Baik, terima kasih. Puasa menyehatkan ya. Puasa menyehatkan. Nah, berarti sedikit saya ingin tanya kembali dokter, dengan saya yang tadi ini seperti ini, apakah memang akhirnya bisa Insya Allah bisa Kak ya. Dengan baik, dan gitu terima ya, kasih banyak. Dan pemirsa, ini dia hadiah yang nanti akan Anda dapatkan untuk yang berkesempatan untuk mendapatkan kuis ya, betul. Kuis. Jadi untuk yang kesempatan kali ini atau di episode kedua kali ini sudah ada pemenangnya. Betul. Dengan pertanyaan tadi yang sangat luar biasa. Apabila tidak itu, siapakah yang akan ini? Ini jawabannya adalah Vidya yang diterima oleh Amalia Sucen Triharjo, Sleman. Dan silakan untuk Anda mengambil hadiahnya di TVRI Jogja. Terima kasih, kita jumpa lagi besok. Betul. Tetap di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.